Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa TV Allah muliakan, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan sehingga pada pagi ini kita dapat kembali hadir di acara Ustadz Menjawab dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentu saja kita tidak lupa bersalawat kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Para pemirsa yang Allah muliakan, pada pagi ini kita akan berbicara tentang satu tema yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan keseharian kita, yaitu sihir dan terapinya. Di dalam surat Al-Falaq Allah menjelaskan orang-orang yang telah melakukan aktivitas ini di zaman jahiliyah sehingga kehidupan masyarakat saat itu begitu susah, tidak tentram ya, karena adanya aktivitas-aktivitas sihir ini. Dalam surah Al-Falaq itu disebutkan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad ya. Dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan buhul-buhul sihirnya. Nah, kita akan berbicara panjang lebar berkaitan dengan tema ini bersama Ustadz yang sudah tidak asing lagi di layar televisi kita, tapi sekian lama kita tidak tampil Ustadz ya. Yeah. Beliau bernama Ustadz Fauzi Al-Makassari. LCMA. MA belum Ustaz? SPDI. SPDI, oh ya. Ustaz Fauzi Al-Makassari, SPDI. Baik, tafadhal Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah para pemirsa Aceh TV dimanapun Anda berada, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini. Kembali kita berjumpa dalam tema Ustadz Menjawab, dalam acara Ustadz Menjawab dengan tema sihir dan terapinya ya. Berbicara masalah sihir ini Ustadz memang perkara yang sangat-sangat penting untuk kita bahas. Betul sekali, betul. Karena berdasarkan pengalaman di lapangan, hampir 5 tahun saya bergelut di dunia Tibun Nabawi, termasuk ruqyah, dan banyak sekali kasus-kasus yang kita temukan ya tentang korban-korban sihir ini, Ustaz. Ya. Dan sudah sangat banyak korban dan begitu juga sudah sangat banyak kasus yang menimpa saudara-saudara kita. Oleh karenanya tema hari ini sangat penting untuk kita simak. Betul. Agar kiranya ya, nanti kita bisa mengerti bagaimana menghindarkan diri dari sihir dan pelakunya, serta juga membentengi diri daripada serangan-serangannya, dan bagaimana terapinya jika itu sudah menimpa kita, Ustaz. Betul sekali, ya. Betul sekali. Karena memang hari ini Masya Allah ya, ada beberapa saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan ini. Beberapa waktu yang lalu saat saya pernah misalnya kemudian menerapi seorang pasangan muda, gitu, pasangan muda suami istri yang baru menikah kurang lebih 2 tahun belakangan. Lalu kemudian terkena sihir sejak awal akad nikah. Ya. Sihirnya adalah sihir perceraian, dan ini yang kemudian menimpa mereka. Ya. Dan itu banyak sekali hal-hal yang ditimbulkan akibat dari sihir ini. Di antaranya tidak bisa memiliki keturunan, hamil yang selalu gugur dan sebagainya. Ya. Baik, sebelum kita masuk kepada inti daripada bagaimana menerapi sihir ini, Ustaz, kita mungkin perlu sedikit menjelaskan apa makna dari sihir itu sendiri, pengertian menurut para ulama dan juga menurut bahasanya seperti apa. Ustaz, ya? Iya, betul. Baik, para pemirsa Aceh TV yang dimuliakan oleh Allah, sihir secara bahasa diterangkan oleh beberapa ulama kita, ya, diantaranya Imam Al-Laits ya, berkata tentang sihir ini. Sihir adalah suatu perbuatan untuk mendekatkan diri kepada setan. Nah, jadi kalau ibadah, Ustaz, itu kan ta'abudiyah, kita mendekatkan diri kepada Allah.
ya. Nah, sihir ini lawannya Ustaz. Ya, mendekatkan diri kepada setan. Ya sama-sama mendekatkan diri. Yang satu kepada Allah, tapi yang satunya lagi kepada setan. Dan dengan pertolongan darinya. Karena sudah dekat maka ya akan meminta pertolongan. Ini menurut Imam Al-Lais. Betul. Ya. Sementara menurut Imam Al-Azhari berkata, ya, arti kata sihir itu adalah memalingkan sesuatu dari hakikat yang sebenarnya. Nah, jadi apa istilahnya Ustaz, memutarbalikkan penglihatan kita, pandangan kita gitu kan. Dari seharusnya tali kok terlihat seperti ular. Nah, itu kan di zaman apa Nabi Musa begitu. Nabi Musa, Nah, betul. itu kan bentuk sihir yang membalikkan sesuatu dari hakikatnya. Ya. Kemudian ulama lain ya berpendapat menjelaskan tentang sihir ini, yaitu Samir meriwayatkan dari Ibnu Aisyah, ia berkata orang Arab menamakan sihir itu sihir karena ia mengubah sehat menjadi sakit. Dan ini yang banyak Ustaz. Ini yang banyak bagaimana sihir itu membuat orang yang tadinya sehat, orang yang tadinya akalnya baik sempurna gitu Ustaz ya. Kemudian yang tadinya perasaannya baik itu menjadi rusak. Ya. Rusak secara fisik, rusak secara akal dan perasaan. Inilah sihir. Ya. Dan yang makna lain dari sihir ini didefinisikan ya oleh Ibnu Faris, ya, sihir adalah suatu kaum mengatakan sihir itu adalah menampakkan sesuatu yang batil dalam bentuk kebenaran. Nah, ini juga berbahaya Ustaz. Banyak tukang sihir itu kan, bahkan hari ini ya, banyak tukang sihir tapi mengaku apa? Seorang kiai. Ya, seorang ustadz gitu ya. Nah, berpenampilan seperti ustadz, seperti kiai. Nah, itu tadi dia ingin membungkus kebatilan, kerusakan ya menjadi benar. Nah, seolah-olah itu adalah kebenaran begitu. Nah, sehingga dia tidak secara sadar sebenarnya dia melakukan sihir namun menipu umat ya, dengan mengatakan ini adalah bagian dari terapi yang dibolehkan gitu ya. Nah, sementara dalam kitab Mu'jamul Wasit ya disebutkan di sana sihir secara makna adalah sesuatu yang sangat lembut dan halus pengambilannya. Sehingga memang sihir ini sifatnya sangat halus Ustaz ya. Kadang orang tidak merasa kena sihir, tapi seiring waktu dia akan merasakan beberapa perubahan pada fisik, pada jasad ya, pada akal dan pada perasaan. Baru akan kemudian oh ya, setelah didiagnosa, akan terapi baru ketahuan inilah sihir. Seperti itu. Itulah sifat sihir. Jadi makna sihir dan sifatnya yang halus ini banyak orang sehingga tidak menyadari bahwa dia sedang terkena sihir. Nah, adapun kemudian sihir secara istilah syar'i diterangkan oleh ulama kita Fakhruddin Ar-Razi. Beliau berkata, sihir dalam istilah syar'i adalah setiap sesuatu yang tersembunyi penyebabnya, dihayalkan tidak sebagaimana mestinya sehingga tidak ubahnya seperti pengelabuan dan penipuan. Jadi inti sihir itu menipu, mengelabui ya, kemudian membuat orang terpana, ya, terpesona. Tapi semua itu kembali kepada bahwa tujuan dari sihir adalah buruk, ya, akibatnya adalah sangat buruk. Pemirsa CTV dimanapun Anda berada, ini adalah penjelasan sihir secara makna istilah syar'i yang dijelaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Sementara Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya ya Al-Maqdisi ini berkata, sihir adalah buhul-buhul, ya, mantra-mantra dan jampi-jampi baik yang dibacakan maupun yang ditulis, ya. Kemudian ya, atau sesuatu yang bisa memberi pengaruh pada badan orang yang disihir atau hatinya atau akalnya tanpa harus menyentuhnya. Nah, sihir adalah sesuatu yang memiliki hakikat dan benar-benar terjadi. Di antaranya ada yang mengakibatkan kematian, akan sakit, ya, juga sakit, ya, kemudian seorang suami tidak bisa menggauli istrinya, nah, itu Ustaz ada, ya. Kemudian perceraian antara suami dan istri, ya, menimbulkan kebencian atau rasa cinta antara dua orang. Dan ini sering sekali kasus-kasus yang kita temukan di lapangan Ustaz seperti ini. Terjadi perceraian, seorang suami yang tidak bisa berhubungan intim dengan istrinya, ya, terhalang begitu, baik karena dari sisi tidak adanya nafsu ataupun juga dari sisi sulitnya melakukan itu. Ada ya, yang kita temukan fakta-fakta seperti ini. Kemudian atau menimbulkan kebencian antara dua orang gitu. Juga ada rasa cinta, itu yang disebut pelet, sihir mahabbah ya. Menimbulkan dua cinta yang seharusnya orang ini tidak saling mencinta, tapi ya dengan sihir itu menjadi sangat tergila-gila ya.
Baik, Ustaz, nanti dilanjutkan, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.